Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas di kafe. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan ibadah haji. Dan sebelum itu beginilah kira-kira pakaian yang dipakai ketika ibadah haji yang bernama kain ihram. Kain ihram terdiri dari dua bagian. Kain pertama yang digunakan untuk menutupi badan bagian atas dan kain kedua yang digunakan untuk menutupi badan bagian bawah. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Ibrahim. Nama saya Bintang. Nama saya Azza. Nama saya Rafdan. Nama saya Hanif. Nama saya Faisal sebagai kameramen. Langsung saja kita menuju ke bagian selanjutnya, yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji. Oke, yang pertama adalah untuk memakai dan mengambil kain ihram dari mikot, bisa dari yang paling sering oleh orang Indonesia yaitu dari Bir Ali ataupun ada mikot-mikot yang lainnya. Dan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya yaitu bermabit atau bermalam di Mina, membaca atau melakukan niat yaitu labbaik Allahumma hajjan. Lalu selanjutnya setelah kita berangkat dan mengambil kain ihram dari mikot, kita melanjutkan perjalanan untuk bermabit atau bermalam di Mina, di mana di situ kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Dan di saat perjalanan menuju Mina dianjurkan untuk membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Oke, untuk selanjutnya setelah kita bermabit di Mina sampai malam, di hari esoknya kita berangkat menuju ke Arafah untuk wukuf di sana, yaitu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa dengan apapun yang kita mau saat berada di Arafah. Dan pada saat waktu di Arafah itu kita berdoa dan memperbanyak zikir atau beribadah di sana itu sampai terbenamnya matahari. Lalu untuk sholat seperti sholat wajib zuhur dan sholat asar itu dikosor dua-duanya. Selanjutnya setelah kita beribadah di Arafah sampai terbenamnya matahari, setelah itu kita menuju ke Musdalifah untuk mabit dan beristirahat di Musdalifah. Setelah dari Arafah, kita lanjut bermalam dan beristirahat di Musdalifah. Kita di sana hingga sebelum syuruk, tapi kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan tidak mengapa jika tidak melakukan sholat sunnah yang lain. 3. Setelah dari Musdalifah kita ke Mina untuk melanjutkan perjalanan melempar jumroh ke Jumroh Aqobah. Melempar jumroh sebanyak 7 kali dengan membaca Allahu Akbar di setiap lemparannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita melakukan lempar jumroh di Aqobah, kita akan melakukan tahalul. Setelah melaksanakan jumroh dan tahalul awal, kita melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji yang selanjutnya. Sampai kita di Masjidil Haram, rangkaian pertama yang kita lakukan adalah untuk melaksanakan tawaf ifadah, yang dimana beberapa rangkaiannya. Yang pertama adalah dimulai dari Hajar Aswad. Dan di sini kita disunahkan atau dianjurkan untuk mencium Hajar Aswadnya, atau jika tidak sampai atau tidak bisa mendekati Hajar Aswad, maka bisa untuk melambai atau menyapa Hajar Aswad, ya, atau memberikan salam dengan mengucapkan Allahu Akbar seperti ini. Allahu Akbar. Lalu selanjutnya dilanjutkan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Perjalanannya atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di bagian sini kita membaca doa dan memperbanyak zikir dan doa dengan apapun yang kita inginkan. Apakah ingin pertolongan atau ampunan dari Allah, kita bisa memperbanyak doa di sini. Lalu selanjutnya ketika sudah sampai di Rukun Yamani,
Nah, di antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad kembali, itu kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan membacanya sampai kembali ke Hajar Aswad. Lalu kita mengulang rangkaian seperti itu sebanyak 7 kali untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah melakukan rangkaian tawaf ifadah yang dari mulai rukun Yamani dan lain sebagainya, setelah itu kita menuju ke maqam Ibrahim dengan membaca Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kita sholat Sunnah 2 2 rakaat, yang dimana rakaat pertama dimulai dengan sholat al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, selanjutnya kita meminum air zam-zam. Tapi sebelum minum air zam-zam, kita membaca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Minum. Alhamdulillah. Ya. Setelah kita meminum air zam-zam, kita melakukan sa'i berawal dari sofa dan membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Setelah itu kita membaca Abadahu bima adallahu bih. Setelah membaca itu kita menghadap kiblat lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Oke, setelah kita membaca doa-doa tadi saat sampai di sofa, selanjutnya kita akan berjalan menuju Marwah dan melewati lampu hijau. Nah, di antara lampu hijau itu yang kita lewati, disunahkan untuk membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Lalu setelah itu lanjut untuk berjalan sampai ke Bukit Marwah. Setelah kita berjalan dari sofa, kita sampai ke Marwah dan membaca doa yang sama sambil menghadap ke kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Setelah itu kita melakukan tahallul tsani yang dianjurkan untuk memotong seluruh rambut. Setelah itu kita kembali ke Mina untuk melaksanakan melempar jumroh, yaitu kepada 3 tempat. Yang pertama adalah jumroh ula, selanjutnya itu melempar jumroh wutha atau wutha, dan yang terakhir melempar jumroh aqabah. Dan tiga-tiganya itu kita melempar jumroh sebanyak 7 kali dan membaca Allahu Akbar. Itu adalah jumroh ula. Yang selanjutnya adalah jumroh wutha. Dan yang terakhir melempar jumroh aqabah. Setelah itu pada hari tasyrik kita melaksanakan kurban dan pada hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Nah, setelah itu sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan setelah melaksanakan ibadah haji sebelum kembali ke rumah masing-masing dengan tata cara yang sama seperti tawaf ifadah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang tata cara berhaji sesuai sunnah Rasulullah. Terima kasih pada semuanya yang telah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.